Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari yang indah, hari yang penuh sukacita, hari pertama tahun 2021 ya. Saudara sekalian, kita sudah tinggalkan tahun 2020 yang mungkin banyak kenangan manis, mungkin banyak yang saudara sekalian orang bilang bunga-bunga yang indah, atau juga mungkin banyak hal-hal yang tidak baik sudah terjadi di tahun 2020. Lembaran itu kita sudah tutup, saudara, dan tadi malam ditutup dengan hujan deras. Haleluya. Ya, saya lihat pas ini saudara, ya, pas kita bisa tahu pas turun hujan deras, luar biasa. Artinya ada berkat yang Tuhan siapkan untuk kita jalani di tahun 2021. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah dengar kesaksian ya saudara sekalian, permohonan maaf. Ya, saya kira itu hal yang baik, hal yang luar biasa saudara sekalian. Dan sebagai gembala, saya kira tidak ada yang pernah saya simpan amarah sama jemaat. Ya, saudara. Saya kalau marah hari itu habis, dia sudah habis, saudara. Ya, kita tidak, itu firman Tuhan yang kita harus lakukan, saudara sekalian, di dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini tentunya saudara sekalian kita mau mulai lembaran yang baru. Dan untuk memulai lembaran yang baru ini, kita datang kepada Tuhan. Kita mau puji, kita menyembah Dia. Bahkan lebih daripada itu, kita kembali lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kita inginkan di tahun 2021, apa yang kita rindukan di tahun 2021. Saudara sekalian, tentunya rahasianya hanya ada di dalam firman Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 111. Mazmur 111 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bergantian dengan suara yang jelas, saudara sekalian, ya, supaya apa yang kita katakan itu benar-benar menjadi perkataan yang hidup, berkuasa, dan memberi kita kekuatan. Haleluya. Mazmur 111 mulai ayat yang pertama, saudara saya baca dan saudara sambung dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya diberikannya kepada umatnya, dan diberikan kepada mereka milik segala bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya,
Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, hari ini saudara sekalian kita mengawali tahun 2021. Kita awali dengan datang kepada Tuhan. Kita awali dengan kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengagungkan akan nama Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya lah sehingga kita ada sampai pada saat ini. Dan inilah sebagai wujud kita datang bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, dalam ayat yang kita sudah baca pada saat siang hari ini, di sana diberi judul kebajikan Allah. Kebajikan Allah. Saya percaya saudara sekalian tahun 2020 yang kita sudah lewati, walaupun mungkin saudara katakan banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah kita lewati di tahun 2020, saudara sekalian, sakit, penyakit, penderitaan, kesulitan, saudara sekalian, mungkin saudara alami di tahun 2020, ya. Tapi tidak bisa kita pungkiri kalau kita ada sampai hari ini, melangkah di tahun 2021, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Semua hanya oleh anugerah Tuhan yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara sekalian, kita kembali merenungkan bahwa Allah sudah mengerjakan kebajikan-Nya untuk kehidupan saya dan saudara. Amin. Allah sudah memberikan kebajikan-Nya untuk kehidupan saya dan saudara. Maka siang hari ini saudara kita ada di tempat ini, kita datang menyatakan kepada Tuhan rasa syukur kita kepada Dia. Sebagaimana dalam ayat ini dikatakan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Jadi saudara sekalian, kehidupan lingkungan orang-orang benar itu sangat diperhatikan oleh Allah. Dalam kehidupan berjemaah sangat diinginkan oleh Allah. Itu sebabnya Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu kepada Tuhan, ya. Karena ada ayat-ayat lain yang menopang. Dalam ayat ini dikatakan dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Saudara datang pada siang hari ini, saudara datang berjemaah, berkumpul bersama-sama, ya saudara sekalian. Kalau saudara kita yang lain, mereka berjemaah juga, ya saudara sekalian, berkumpul dalam rumah ibadah mereka kepada Tuhan, ya. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh pemazmur, apa yang dikatakan oleh Daud dalam ayat ini, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati, tidak setengah-setengah, ya, tidak separuh-separuh, tapi segenap hati kita berikan, kita
kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan? Apa alasannya kita harus datang kepada Tuhan? Apa dasarnya kita harus datang memuji menyembah Dia? Ayat yang kedua dikatakan, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah, besar di dalam kehidupan saudara-saudara. Ya, saudara sekalian, ya, tidak ada orang yang bisa menambahkan napas hidupnya. Mau tambah 1 menit saja susah, saudara. Coba saudara lihat yang di rumah sakit, ya. Saya kalau ke rumah sakit jenguk, apalagi yang sudah di ruangan ICU, lihat napasnya sudah susah, saudara. Saya jadi sakit. Kenapa? Rasanya berat, saudara. Ya. Sudah dipasang alat, lihat napasnya, saudara sekalian, sudah begitu susah, ya. Apalagi sudah tambah dengan apa itu, oksigen, ya. Saudara, tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa kuat, dia bisa melewati masa-masa yang sulit itu, ya. Kita yang ada siang hari ini, saudara, kita bersyukur kita masih sehat. Amin. Saudara masih sehat, masih kuat, maka hidup yang ada kita harus bawa, kita persembahkan kepada Tuhan dengan satu kehidupan yang benar, dengan satu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Dengan rasa syukur kita membawa hidup kita kepada Dia. Betapa luar biasa kasih Tuhan, kemurahan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ayat ini mengatakan besar perbuatan-perbuatan Tuhan, kemudian layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, ya. Saya dan saudara datang, saudara baca firman Tuhan, saudara memperhatikan, saudara belajar akan firman Tuhan, berarti saudara sedang menyelidiki akan kebesaran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Sedang menyelidiki bagaimana karya Allah di dalam kehidupan saudara-saudara. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ayat ini mengatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya. Ayat 3, agung dan semarak pekerjaannya dan keadilan yang tetap untuk selama-lamanya. Ya. Agung dan semarak pekerjaannya dan keadilan yang tetap untuk selama-lamanya. Bicara keadilan Allah, saudara, ya, atau bicara pekerjaan Allah, ini yang seringkali sulit untuk kita jangkau dengan pikiran kita. Mau kita bandingkan karya Allah dengan, ya, kekuatan kita, ya. Sekarang orang berusaha, dunia berusaha bagaimana supaya mereka tidak mengalami kesusahan. Dunia berusaha supaya bagaimana mereka dilihat lebih hebat. Negara-negara sekarang sedang bersaing, ya. Persaingan yang luar biasa sedang terjadi di hari-hari ini, ya. Ciptakan ini, ciptakan senjata-senjata yang luar biasa, ya. Supaya apa? Supaya disegani oleh negara lain, ditakuti mungkin oleh negara lain. Tapi saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ya,
hal yang perlu ada dalam kehidupan kita. Ya. Dia yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kekuatan-kekuatan apa mungkin saudara sekalian bisa kita banggakan, tapi saudara sekalian tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kuasanya. Amin. Tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kuasa Allah yang Dia berikan dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah kita mengirim kepada Tuhan, saudara sekalian, kita hanya mau datang kepada Dia. Kita hanya mau datang menyembah kepada Dia. Karena dikatakan agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ya. Banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk dijadikan peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada kita, umat ciptaan Tuhan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita kembali menyadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Hidup ini tanpa Tuhan, saudara sekalian, kita tidak punya apa-apa. Ya. Perbuatan-perbuatan Tuhan, saudara sekalian, dijadikannya peringatan. Ya. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kita melihat ya di Sulawesi Tengah terjadi ya gempa yang luar biasa. Ya. Gempa yang begitu dahsyat yang mungkin saudara sekalian orang belum pernah lihat. Rumah tenggelam, ya, digulung, saudara sekalian. Ya. Cara manusia tidak mungkin itu terjadi. Tapi kalau Tuhan yang berkarya, saudara sekalian, ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Haleluya. Kalau Tuhan yang menyatakan kuasanya, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Orang bilang sebelum peristiwa itu terjadi, orang bilang Palu tidak mungkin kena tsunami karena dia ada di Teluk. Ya. Kalau saudara naik kapal mau masuk Pantoloan, kan saudara lewati dulu di sebelah kanan itu Donggala. Ya. Jauh ke dalam baru saudara dapat Pantoloan. Ya. Jadi artinya kalau bilang dari laut lepas, dari laut yang luas, saudara sekalian, tidak mungkin. Tapi kenapa bisa terjadi? Itulah yang di luar dikatakan, di luar jangkauan pikiran manusia. Ya. Hal-hal yang di luar dugaan terjadi dengan begitu dahsyat. Ya. Saudara, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang. Dia menyayangi kehidupan saudara-saudara. Kita diciptakan, dikatakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya tujuannya kita datang kepada Dia, kita memuliakan Dia, kita mengagungkan Dia, kita hidup di dalam kebenarannya. Tapi saudara sekalian, ya, begitu banyak orang yang memadai, yang jauh bahkan tidak mau mengenal Dia. Padahal firman Tuhan sudah katakan orang yang mau mengenal Dia, dia akan muncul seperti fajar. Orang yang datang kepada Dia, dia akan menjadi penolong yang luar biasa. Dia menjadi Immanuel buat setiap kehidupan kita. Kita yang ada di hari-hari ini,
gereja Tuhan, saudara sekalian, ya, teruslah kita menguat di dalam Tuhan. Awal tahun atau hari yang pertama di tahun 2021, firman Tuhan datang kepada kita dan mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Dia, supaya kita kembali menjadi orang yang mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saudara sekalian, supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan sediakan untuk setiap kehidupan kita. Saudara percaya Tuhan menyediakan berkat yang terindah? Amin. Kita imani, saudara. Dan itu firman Tuhan. Coba kita lanjut dalam ayat yang kelima. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan menyediakan berkat, menyediakan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Haleluya. Saudara, ini firman Tuhan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Awal tahun 2021 kita mengingat kembali dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ajar aku untuk tetap mengasihi-Mu, ajar aku untuk tetap setia kepada-Mu, ajar aku untuk tetap beribadah kepada-Mu, ajar aku untuk tetap mengerjakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan ini, supaya rezeki yang Tuhan sediakan benar-benar menjadi bagian kita, tidak diberikan kepada orang lain. Haleluya. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan sungguh luar biasa. Janji Tuhan, saudara sekalian, Dia tidak akan berubah. Hanya seringkali kita yang berubah. Ya. Seringkali kita yang berubah, saudara. Itu sebabnya kita mau tetap mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Coba kita melihat di dalam Mazmur 1. Mazmur 1 ayat yang ketiga sehubungan dengan 111 ayat 5 tadi. Saya baca dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang saudara sekalian belajar dan merenungkan akan firman Allah, melakukan akan kebenaran firman Allah. Orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Dalam ayat yang ketiga dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Ini saudara sekalian yang akan diberikan bagi orang-orang yang datang kepada Dia. Hal ini diberikan bagi orang-orang yang mau menyembah, yang mau bersyukur kepada Dia, yang mau saudara membawa hidupnya kepada Tuhan, serta mengerjakan kebenaran-kebenaran firman Allah. So dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil, saudara. Ya. Kita rindukan hal ini benar-benar menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita, menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia.
Coba kita lihat lagi, saudara. Keluaran 23, ya, Keluaran 23 ayatnya yang ke-25, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Ya. Ini saudara yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ini disampaikan kepada umat Israel, kepada bangsa Israel. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya. Kalau saya pernah katakan, bangsa Israel ini sudah adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya. Tapi walaupun mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, Tuhan tetap memberikan firman kepada mereka untuk mereka lakukan, untuk mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Dikatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Haleluya. Supaya apa? Coba saudara sambut. Beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka sedikit nih. Maka yang lebih kuat lagi semua. Maka haleluya. Ya. Dia memberkati. Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Firman Tuhan, saudara sekalian, adalah perkataan yang hidup, perkataan yang berkuasa, dan kita perlu ambil, kita taruh dalam kehidupan kita. Ya. Tidak perlu kita takut, saudara. Ya. Tidak perlu kita ragu. Aduh, bagaimana nanti tahun 2021? Apa yang akan kita alami? Apa yang akan terjadi? Saudara, kita jalani saja. Jalani saja. Yang penting kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Di dalam kebenaran firman Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Ada kekuatan yang luar biasa. Coba kita akan baca dalam kitab Roma. Ya. Roma pasal 1. Roma pasal 1, saudara, ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Luar biasa, saudara. Orang yang berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Ayat mengatakan di dalam kebenaran firman Allah, di sana ada kekuatan. Ini Rasul Paulus katakan, saudara sekalian. Rasul Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Haleluya. Saudara yakin saudara adalah orang-orang yang diselamatkan? Yakin? Haleluya. Kita yakin saudara bahwa di dalam Injil kita sudah diselamatkan. Karena ketika kita percaya Yesus, kita percaya akan pengorbanan Yesus, darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib, tubuhnya Dia berikan untuk kehidupan saudara. Kita ambil itu dan kita satukan dengan tubuh kita. Kita yakin di sana ada keselamatan, ada kelepasan yang luar biasa, dan kita menjadi umat yang luar biasa. Kita menjadi gereja yang kokoh di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kita mengirim kepada Dia. Tidak ada lain yang bisa menjadi yang dapat menebus kehidupan saudara selain kita ada di dalam Dia. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi betapa indahnya kita datang kepada Dia. Betapa indahnya kita datang bersyukur kepada Dia. Kita yakin tahun 2021 saudara sekalian akan menjadi tahun yang penuh berkat. Haleluya. Menjadi tahun yang penuh berkat, menjadi tahun yang penuh dengan sukacita, dan tahun kemenangan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Saudara kami kasih dalam Tuhan. Saya kembali dalam Mazmur 111 ayat yang ke-6 dikatakan, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, ya, segala titanya teguh, firman-Nya teguh, saudara. Ya, dikatakan perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ini yang harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Gereja Tuhan, saudara sekalian, ya, dikatakan kita berjalan maju mengiring kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tadi kesaksian, ya, bicara banyak tantangan, banyak persoalan, sakit penyakit kita lewati, saudara. Ya, itulah tantangan kita. Itulah saudara sekalian yang harus kita lewati. Apalagi ketika mungkin kita dikucilkan karena kita mau berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak dianggap oleh orang lain karena kita mau berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Saudara sekalian, secara manusia mungkin kita katakan sakit, ya, mau panik, ya, saudara sekalian. Dikatakan bahasa Inggris bilang mapan itu penangku. Haleluya, saudara. Ya, sakit hati, tapi saudara, Dia datang menjadi penolong yang luar biasa untuk kehidupan saya dan saudara. Yesus yang kita muliakan siang hari ini, Dia datang menjadi penghibur yang luar biasa. Dia datang untuk menjadi penolong yang tidak henti-hentinya untuk kehidupan saya dan saudara. Asalkan kita tetap teguh di dalam kebenaran firman-Nya.
Firman itu firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mampu menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Yesus sudah katakan sejak awal, sejak dia khotbah di bukit, saudara sekalian, dia sudah awali dengan kata bahagia. Berbahagia jika kamu dianiaya, jika kamu ada dalam penderitaan. Berbahagia, saudara sekalian. Ya, kenapa? Karena orang yang tetap teguh imannya, dia yang akan berjumpa dengan Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mau berjumpa dengan Bapa di surga. Ya, saudara sekalian, itu kerinduan kita. Kita tetap setia, kita tetap kuat di tengah-tengah kita mengiring kepada Tuhan. Bangsa Israel menjadi contoh, saudara. Kita lihat mereka bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tapi Tuhan tetap bilang harus tetap menyembah kepada Allah, harus tetap beribadah kepada Allah. Ya, saudara. Apalagi kita, firman Tuhan bilang kita hanya ambil dari tunas liar, dicangkokkan kepada pokoknya yang asli itu, saudara. Ya, kita diajar, kita diambil menjadi satu dengan Dia. Ya, saudara sekalian, lewat apa? Lewat pengorbanan dari kayu salib. Saudara, kita sudah ditebus. Ya, kita sudah ditebus dan kita dibawa supaya kita diselamatkan lewat firman Tuhan, saudara sekalian. Dalam Roma tadi dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, kekuatan Allah yang luar biasa. Untuk itu jangan kita lepaskan iman kita di dalam firman Tuhan, supaya apa? Kita tetap maju mengiring Dia sampai seberapa lama Dia kehendaki kita ada di tengah-tengah dunia, dan sampai kita berjumpa dengan Dia di dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan siang hari ini. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan terus kita ambil dalam setiap kehidupan kita untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi pegangan kita di tengah-tengah kita mengiring kepada Tuhan. Haleluya.